Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Geng, kalian pernah gak sih ngelihat sesuatu yang awalnya itu nampak kayak sesuatu yang aneh gitu? Namun lama-lama semakin lama diperhatikan kok malah berubah menjadi cakep dan luas gitu ya geng ya. Dan inilah yang terjadi sama produk Honda yang satu ini geng. Di tengah hiruk pikuk kasus viral rangka ESAF yang terjadi di Indonesia ini ya geng ya, yang benar-benar menggemparkan masyarakat Indonesia, Honda justru merilis motor terbarunya ini geng. Mereka itu menghadirkan motor 160 cc Matic ini geng. Mungkinkah akan masuk ke Indonesia ya geng? Karena di video kali ini kita akan ngebahas nih motor Matic terbaru dari Honda yang memiliki tampak itu futuristik banget geng, dan dipenuhi dengan fitur-fitur yang mumpuni geng, yaitu adalah Honda SH160i. Dan sebelum video ini dimulai, bisa banget kalian gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya, dan kalian juga bisa banget tuh player di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentarku sampai penuh, sampai tumpah, sampai libar-libar geng. Oke geng, kalau udah seperti biasa tanpa banyak war ngangengong, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Honda nih emang kadang-kadang ya geng ya, di Indonesia sini masih ribut sama rangka viralnya, rangka ESAF-nya. Di luar negeri sana mereka malah merilis motor Matic terbarunya geng, yaitu adalah Honda SH160i geng. Dan untuk tampilannya gimana? Yuk kita spill bareng-bareng geng. Jadi untuk tampilan awalnya kayak gini ya guys ya, dan kebetulan di depan kita ini yang warna putih hitam. Kita urut dari bagian atas ya geng. Untuk bagian stang di bagian kepalanya itu berpadu antara warna hitam sama putih glossy geng. Jadi untuk bagian visornya itu warna putih glossy, dan untuk area samping-sampingnya itu warna hitam doff, dan ada sedikit pemanis berbentuk semacam segitiga gitu ya geng ya. Di ujung visornya itu dilebur dengan warna chrome, dan di bawahnya itu adalah positioning light ya geng. Dan di bawahnya itu ada dasi berwarna putih glossy, ada tulisan Honda warna merah, dan sama lagi di bagian ujung-ujungnya itu dilebur dengan warna chrome. Untuk dasi di bagian bawahnya lagi itu dilebur dengan warna hitam doff, dan untuk lampu utamanya itu yang di bagian bawah itu ya gengs ya, mengingatkan kita sama apa ya, mirip-mirip sama Yamaha Gear kayaknya ya gengs ya. Itu udah full LED, sama di bagian atasnya itu menyambung sampai ke atas, mirip-mirip Beat yang versi terbaru geng kalau kalian ingat. Dan untuk perlampuannya ini semuanya udah full LED tentunya ya gengs ya. Dan untuk pada bagian samping lampu sein itu ada sedikit striping berwarna merah bermotif seperti garis gitu ya geng, memanjang sampai ke ujung atasnya itu berwarna merah geng. Jadi totali untuk tampilannya ini bisa dibilang modern yang futuristik gitu ya gengs ya. Mungkin Honda ingin menampilkan atau menonjolkan kesan futuristik dan modern pada motor ini, karena ya kalau bisa aku bilang sih motor ini ya termasuk motor premium kali ya gengs ya, karena mungkin setara sama PCX sama Vario juga bisa dibilang kayak gitu ya geng. Jadi emang mungkin Honda meracik tampilan dari Honda SH160 ini itu dibuat kesan-kesan modern gitu geng. Jadi gimana geng kesan awalnya untuk SH160i ini? Apakah udah termasuk motor yang modern dan elegan gitu? Secara kan banyak kombinasi chrome-chrome-nya gitu ya gengs ya. Oke lanjut, kita menuju ke area kokpit nih. Tampilan dari kokpitnya kayak gini geng. Untuk samping kanan kirinya itu dilebur dengan plastik biasa ya gengs ya. Dan ada sedikit bentuk-bentuk sudut-sudut gitu, dan di bagian tengahnya itu
dilebur dengan chrome gitu geng. Jadi nampak kesan mewahnya. Dan kalau kalian bisa lihat ada semacam tulisan SH-nya gitu ya gengs ya. Dan untuk speedometernya sendiri, layarnya ini terbagi dua ya geng. Ada di bagian atas sama di bagian bawah. Yang bagian atas itu berbentuk kotak, dan yang bagian bawah ya kotak ataupun persegi panjang gitu ya geng. Dan untuk indikator-indikatornya emang cukup banyak, dan untuk yang menyala ini ada ABS sama traction controlnya ya geng. Dan untuk speedometernya sendiri ada lampu juga, ada indikator kecepatan, ada trip A, trip B, sama ada jam, ada konsumsi bahan bakar rata-ratanya gitu geng. Jadi ya ini bisa dikatakan cukup informatif juga ya geng. Dan motor ini juga tentunya udah ABS, dan satu lagi yang udah menggunakan teknologi HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Jadi udah ada kontrol traksinya geng. Kalian nggak perlu takut-takut lagi bannya itu akan slip gitu geng. Jadi udah aman tentunya. Dan itu tadi ya geng untuk tampilan dari panel speedometernya, ya cukup informatif ya gengs ya. Oke, lanjut kita ke area bodi sampingnya geng. Jadi ini tampilan dari bodi samping sebelah kiri. Untuk tampilan yang warna putih sama hitam itu emang kombinasinya cuma warna putih, hitam, dan ada sedikit pemanis warna merah ya gengs pada beberapa bagiannya itu. Dan untuk warna putihnya sendiri meliputi pada bagian bodi depan, spakbor depan, sama bodi sampingnya geng. Dan untuk decknya sendiri masih rata ya gengs ya. Ya mungkin Honda ingin memberikan kesan mewah, namun masih bisa untuk angkut-angkut karung beras mungkin, ataupun galon, ataupun kardus-kardus gas, tabung LPG. Dan warna hitamnya itu meliputi pada bagian kokpit, pada bagian hand grip, pada bagian deck itu, pada bagian lantai-lantainya juga, pada bagian velg, pada bagian jok, sampai pada bagian handlebar sampai spakbor belakang. Dan kalian juga bisa lihat pada bagian step floornya itu juga ada pemanis tulisan SH. Dan untuk roda-rodanya sendiri ataupun kaki-kakinya sendiri emang cukup unik ya guys ya. Untuk shock breaker depan masih menggunakan teleskopik, dan bannya itu berukuran 100/80, menggunakan ringnya itu 16 geng. Ini yang unik. Untuk velgnya sendiri menggunakan velg berwarna hitam dan palang Y double gitu geng. Dan untuk sistem pengeremannya sendiri udah ada tipe yang ABS sama CBS ya geng. Untuk disnya itu bundar kayak gitu. Dan untuk kalipernya dibalut dengan warna merah. Kalau nggak salah ini 2 piston geng. Dan untuk kaki-kaki bagian belakang menggunakan shock breaker ganda. Dan untuk ukuran bannya sendiri 120/80, menggunakan ringnya itu sama geng, velg 16 bentuk palang Y double warna hitam. Dan kalau kalian lihat dan cermati lagi, motor ini unik ya geng, karena ini matic tapi nggak ada dashboardnya geng. Kan kita di Indonesia itu udah lumrah dan lazim banget ya geng, kalau motor matic ya ada dashboardnya. Kalau ini nggak ada geng, pelontosan geng, los pokoknya. Dan kalau hooknya masih ada tetap. Tapi inilah yang membuat unik geng, karena motor ini tuh punya tangki BBM itu di bagian depan. Ya mirip-mirip Frigo gitulah geng. Jadi mungkin untuk membuat praktis dan memperlebar bagasi di bawah jok ya geng. Jadi tangki BBM-nya itu diletakkan di bagian depan itu geng. Kalau kalian bisa lihat di bawahnya hook. Dan yang unik lagi pada area joknya ini geng. Joknya itu panjang dan cukup ke bawah ya geng, sampai ke area bawah gitu. Dan bentuk joknya untuk bagian yang boncengan itu emang lebih tinggi, joknya itu dibalut dengan warna hitam. Untuk bagian bodi warnanya itu totali putih dan sedikit ada semacam emblem SH warna merah, dan ada berbentuk sedikit lekukan itu ya geng di sana. Dan untuk bagian footstepnya itu udah rapet sama bodi ya geng. Oke, sekarang kita lanjut ke area bawah jok geng.
Jadi karena tangki BBM-nya itu emang diletakkan di depan, jadi ya ini geng, membuat si bagasi ini menjadi gede banget geng. Bagasinya itu sekitar 28 literan geng, bisa muat mungkin 2 helm ya geng, dan ada soket soket itu geng, USB charge-nya geng, tapi di bagian dalam gitu. Jadi kalau mau ngecas ya bisa kalian letakkan di dalam. Dan untuk begelnya bisa kalian lihat sendiri dibalut dengan warna hitam ataupun keabu-abuan gitu ya geng, dan bentuk dari handlebarnya ini ataupun dari begelnya ini bentuknya itu memanjang geng. Dan kayak yang aku bilang tadi geng, kalau motor ini tuh letak tangki BBM-nya itu di bagian depan. Nih tampilan dari tutup dari tangki BBM-nya geng, yang terletak pada area dek depan ya geng ya. Jadi di bawahnya hook itu, karena nggak ada dashboard, jadi untuk tangki BBM itu diletakkan di bagian depan untuk memudahkan ataupun kepraktisan dalam mengisi BBM-nya geng. Dan ini tampilan dari stop lampnya kayak gini geng, terpisah ada 2 lapis, ada lapisan atas sama lapisan bawah, dan di area tengahnya itu sampai ke atasnya itu dilebur sama warna chrome geng. Jadi emang menambah kesan premium kali ya geng ya. Dan saat melakukan pengereman akan menyala seperti ini geng. Dan untuk lampu sennya itu di bagian samping kanan kirinya geng ya. Dan untuk tambahan lagi, motor ini udah full LED tentunya ya geng. Oh ya, hampir kelupaan geng, ini tampilan dari area cockpitnya ya geng ya. Kita bisa lihat untuk panel di sebelah kanan dan kirinya. Untuk handle switch sebelah kanan dulu mungkin ya geng ya, ada engine kill sama starter. Di bagian kiri ada lampu dekat, lampu jauh, terus klakson, lampu sen, dan ada tombol untuk pilihan kalian mau mengatur pada bagian itu geng, pada bagian speedometernya itu kalian bisa ngatur di switch sebelah kiri ya gengs ya. Dan untuk kuncinya sendiri tentu aja udah smart key alias keyless ya geng. Tuh tampilannya kayak gitu. Kita lanjut ke area mesin. Motor ini mengusung mesin 1 silinder 157 cc SOHC 4 klep, udah berpendingin cairan dan tentunya udah fuel injection ya geng. Mampu menghasilkan daya maksimal itu 12 kW pada putaran 8.500 rpm, serta torsi maksimalnya itu 14,8 Nm pada putarannya itu 6.500 rpm geng. Dan untuk fitur-fiturnya itu ada ABS tentu aja, udah smart key tentu aja, ada HSTC Honda Selectable Torque Control, jadi kalian nggak perlu takut motor ini bakalan slip kayak gitu geng. Udah full LED tentunya, ada soket charger, dan ada ini konektivitas My Honda Plus, jadi semacam kayak apa ya, Y-Connect-nya kalau di Yamaha ya gitu geng. Jadi kalian bisa tahu kondisi motor hanya dari HP kalian. Untuk dimensinya sendiri sebagai berikut geng, 2090 kali 739 mm kali 1129. Untuk jarak sumber rodanya itu 1353 mm, tinggi joknya itu 799 mm, serta ground clearance-nya itu 146 mm geng. Untuk variannya itu ada CBS sama ABS ya geng, itu aja. Dan itu tadi yang Honda SH160i, motor yang mungkin bisa dikatakan futuristik, mewah, tapi tetap bisa buat angkut-angkut beras, galon, ataupun gas-gas gitu geng. Dan mungkin cukup sekian dulu ya geng ya, video pembahasan kita tentang Honda SH160i ini geng. Makasih banget ya geng, kalian udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf banget kalau aku ada salah-salah kata ataupun pengucapan atau tipe-tipe mulutku ini dalam menyampaikan informasi geng. Mohon maaf dan mohon banget dikoreksi ya geng kalau aku ada salah-salah tadi. Dan sekali lagi makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.